Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Seram. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Di sebuah kampung kecil di pinggir hutan, seorang pemuda bernama Lili Suwali harus menelan kenyataan pahit. Ibunya meninggal secara misterius dengan wajah ketakutan dan warga berbisik-bisik menyebut kata tumbal pesugihan. Semua kecurigaan mengarah pada juragan kaya bernama Pak Rusdi, bos tempat ibunya bekerja. Dendam yang membara di hati Lili membuatnya menempuh jalan berbahaya. Ia mencari seorang kiai sakti bernama Kiai Suro, berharap mendapat kekuatan untuk melawan ilmu hitam dan menuntut balas. Namun, perjalanan menuju dunia gaib ini bukan hanya soal dendam, tapi juga soal nyawa yang dipertaruhkan. Inilah kisah nyata penuh dendam, kesedihan, dan ilmu hitam. Berguru pada Kiai Sakti, pemuda ini membalas dendam ibunya yang jadi tumbal pesugihan. Tahun 2009 di sebuah kampung kecil bernama Dukuh Waringin yang terletak di pinggir hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Lili Suwali. Usianya baru 19 tahun, tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan tatapan matanya terasa lebih tua dari umurnya. Setiap hari Lili bekerja serabutan untuk membantu siapapun di kampung yang membutuhkan tenaga, mencangkul sawah, memanen padi, atau membersihkan kebun. Semua ia lakukan untuk bertahan hidup bersama ibunya, Mbok Sumi, seorang janda setengah bala yang wajahnya penuh garis lelah namun tetap memancarkan kasih sayang. Mereka tinggal di sebuah rumah kayu reot di ujung kampung, tidak jauh dari tepi hutan. Rumah itu sudah lapuk, sebagian tiangnya dimakan rayap dan atapnya bocor di banyak tempat. Jika angin kencang bertiup, rumah itu berderak seperti hendak roboh. Sejak ayah Lili meninggal karena sakit keras beberapa tahun lalu, hidup mereka semakin sulit. Mbok Sumi banting tulang menjadi buruh cuci pakaian di rumah-rumah kaya di kampung sebelah. Lili yang saat itu baru berusia 14 tahun, sudah ikut bekerja di ladang orang untuk membantu menghidupi keluarga kecilnya. Meski hidup serba kekurangan, ada kehangatan yang selalu mereka pelihara. Lili sangat menyayangi ibunya, begitu pula sebaliknya. Mereka sering makan hanya dengan nasi dan garam, kadang ditemani sambal, tetapi selalu ada tawa kecil di tengah kesusahan. Mbok Sumi sering berkata, "Yang penting kita hidup jujur, Leh. Rezeki itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal barokah." Namun semua berubah ketika Pak Rusdi datang. Dia adalah juragan kaya yang baru pindah dari kota ke kampung Dukuh Waringin. Pak Rusdi membuka usaha pengolahan kayu dan banyak pemuda kampung yang akhirnya bekerja padanya, termasuk Lili. Di mata orang kampung, Pak Rusdi tampak murah senyum, namun aura di sekelilingnya terasa aneh. Beberapa tetua kampung berbisik-bisik bahwa kekayaannya berasal dari jalan gelap. Ada yang bilang dia mengikat perjanjian dengan makhluk halus, ada pula yang berani menuduhnya ikut pesugihan. Tetapi karena tidak ada bukti, orang kampung memilih diam. Apalagi pekerjaan yang ditawarkan Pak Rusdi membuat banyak keluarga di kampung terbantu. Bagi Lili, bekerja di pabrik kayu Pak Rusdi adalah angin segar. Upahnya jauh lebih besar dibandingkan mencangkul sawah orang. Dari gajinya, Lili bisa membeli beras lebih banyak, memperbaiki atap rumahnya yang bocor, dan bahkan sesekali membelikan ibunya lauk dari pasar. Hidup mereka sedikit lebih baik. Mbok Sumi sempat tersenyum bahagia melihat perubahan itu. Namun, perlahan sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Mbok Sumi tiba-tiba sering sakit-sakitan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya pucat dan matanya cekung. Ia sering mengeluh seperti ada beban berat di punggungnya. Kadang Lili terbangun di malam hari karena mendengar suara ibunya menangis pelan di dalam kamar, tanpa jelas sebabnya. Lili sudah membawa ibunya ke mantri kampung, membeli jamu, bahkan memanggil dukun pijat. Tapi tidak ada yang membantu, malah kondisinya semakin parah. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon. Saat itu hujan turun deras disertai angin kencang. Atap rumah mereka yang rapuh bocor di beberapa tempat. Lili mencoba tidur,
Tapi sekitar tengah malam, ia mendengar suara gaduh di halaman, seperti ada sesuatu yang berjalan di tanah basah, berat dan menyeramkan. Dengan hati-hati, ia mengintip dari jendela yang retak. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di halaman rumah berdiri sosok hitam besar. Bentuknya mirip manusia tapi jauh lebih tinggi, hampir 2 kali tinggi Lili. Matanya menyala merah dan di kepalanya ada bayangan seperti tanduk melengkung. Makhluk itu berdiri diam menghadap rumah mereka seperti sedang mengamati. Lili ingin berteriak memanggil ibunya, tapi tubuhnya terasa terkunci. Napasnya sesak, keringat dingin mengujur di wajahnya. Makhluk itu bergerak pelan, seperti mengendus, lalu lenyap ke kegelapan, seolah larut bersama hujan malam. Ketika Lili bisa bergerak kembali, ia segera masuk ke dalam kamar ibunya. Bok Sumi terbaring dengan mata terpejam, napasnya tersengal-sengal. Lili menggenggam tangan ibunya, berusaha menenangkan diri, tapi tidak ada yang bisa ia lakukan selain berdoa dalam hati. Keesokan harinya, malapetaka itu benar-benar terjadi. Lili menemukan ibunya sudah tak bernyawa di atas tikar tua itu. Wajahnya tampak seperti ketakutan, matanya melotot, mulutnya setengah terbuka seperti ingin menjerit tapi tak sempat. Lili berteriak histeris, tangisnya pecah. Tetangga berdatangan tapi sebagian besar hanya melihat dari kejauhan. Orang-orang kampung saling berbisik dengan wajah tegang. Kata-kata seperti tumbal pesugihan dan Pak Rusdi terdengar di antara bisikan mereka. Tidak banyak yang mau melayat. Mereka takut terlibat atau tertular sial. Lili merasa sangat sendirian. Ia memeluk bupunya yang dingin sambil menangis hingga suaranya habis. Hatinya hancur. Dalam benaknya, ia mulai mengingat semua keanehan belakangan ini. Perubahan nasib mereka yang mendadak, kesehatan ibunya yang merosot tanpa sebab, dan makhluk hitam yang ia lihat. Semua itu mengarah pada satu nama, Pak Rusdi. Lili tidak bodoh. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar di balik senyum ramah juragan itu. Tatkala melihat Pak Rusdi hadir sekedar mengucapkan bela sungkawa, Lili merasakan darahnya mendidih. Senyum Pak Rusdi terlihat sebegitu puas, seperti mengejek. Lili mengepalkan tangan, menahan amarah. Namun apa daya, ia hanyalah seorang pemuda kampung tanpa daya melawan kekuasaan dan kekayaan Pak Rusdi. Malam setelah pemakaman ibunya, Lili tidak pulang. Ia tidur di tanah tepat di samping makam Bok Sumi selama 3 malam berturut-turut. Hujan turun, udara malam menggigit tulang, tapi Lili tidak peduli. Dalam hatinya hanya ada satu tekad, membalas dendam. Namun ia sadar bahwa melawan orang seperti Pak Rusdi bukanlah hal mudah. Juragan itu bukan sekedar kaya raya. Bisik-bisik orang kampung tentang pesugihan jelas bukan isapan jempol. Lili butuh kekuatan yang lebih besar. Dan di tengah rasa kehilangan yang begitu dalam, Lili mulai mendengar satu nama yang disebut-sebut oleh beberapa tetua kampung. Kiai Suro, seorang kiai sakti yang tinggal di ujung kampung sebelah dekat hutan yang jarang dimasuki orang. Konon, Kiai Suro pernah menumpas pesugihan dan menundukkan makhluk halus di masa mudanya. Malam itu, di hadapan makam ibunya, Lili bersumpah, "Ibu, aku akan menuntut keadilan. Jika Pak Rusdi benar-benar pelakunya, aku akan hancurkan dia, meski harus mengorbankan nyawaku sendiri." 3 hari setelah pemakaman ibunya, Lili Suwali masih belum bisa menerima kenyataan. Setiap malam, ia tidur di samping makam Bok Sumi, hanya beralaskan sarung dan bantal lusuh. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan mata kecoklatannya semakin cekung. Namun api dendam di dadanya tak padam sedikit pun. Hatinya terasa kosong, hancur, dan penuh amarah. Setiap kali ia memandang gundukan tanah makam itu, bayangan makhluk hitam bermata merah yang dilihatnya malam sebelum ibunya meninggal kembali menghantuinya. Kampung Dukuh Waringin yang biasanya ramai dengan obrolan petani, kini terasa semakin asing bagi Lili. Beberapa tetangga memandangnya dengan rasa iba, tapi ada juga yang menghindar. Mereka tahu nama Pak Rusdi mulai sering disebut-sebut sebagai penyebab musibah ini. Namun, tak ada satupun yang berani bicara terang-terangan. Lili merasa sendirian dalam dendamnya. Ia ingin menuntut keadilan, tapi siapa yang mau berdiri di sampingnya?
Juragan Pak Rusdi bukan orang biasa. Suatu siang, saat duduk di gubuk kecil dekat sawah, Lili dihampiri Mbah Jarto, seorang tetua kampung yang rambutnya sudah memutih. Dengan suara berat, Mbah Jarto berkata, "Ble, aku ngerti hatimu panas, tapi melawan orang seperti Pak Rusdi bukan perkara gampang. Dia itu bukan manusia biasa. Aku pernah dengar dia punya perjanjian dengan makhluk halus. Dia kaya bukan karena kerja keras, tapi karena ada tumbal." Lili menatap Mbah Jarto dengan mata merah berair. "Kalau benar begitu, Mbah, berarti ibu mati karena dia. Aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus lawan dia." Mbah Jarto terdiam lama, lalu menghela napas panjang. "Kalau kau sudah siap dengan semua resikonya, ada satu orang yang mungkin bisa membantu. Dia bukan dukun biasa. Dia kiai yang punya ilmu tinggi. Namanya Kiai Suro. Dulu waktu muda, dia terkenal menumpas pesugihan. Tapi ingat, dia tidak sembarang mau membantu orang. Kau harus benar-benar yakin." Nama Kiai Suro mulai terpatri di kepala Lili. Beberapa tetua kampung lain yang ia tanya diam-diam juga menyebut nama yang sama, seolah itu satu-satunya harapan. Namun, mendatangi Kiai Suro bukan hal mudah. Rumahnya terletak di kampung sebelah, Desa Karangjati, di ujung jalur hutan yang jarang dilalui. Orang bilang tempat tinggalnya dikelilingi pagar bambu tua dan aroma dupa, dan hanya mereka yang punya niat tulus yang bisa menemukannya. Malamnya, Lili kembali ke makam ibunya. Bulan sabit menggantung pucat di langit dan suara serangga malam bercampur dengan angin yang berhembus lembut. Di hadapan nisan kayu sederhana, Lili berbisik, "Bu, aku bakal cari Kiai Suro. Aku nggak bisa biarkan orang yang bikin ibu mati hidup tenang. Aku nggak peduli kalau aku harus berhadapan dengan setan sekalipun." Pada malam ketiga, saat Lili tertidur di samping makam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Mbok Sumi berdiri di ujung sawah, mengenakan kain lusuh dengan wajah penuh luka. Ibunya memanggilnya, suaranya lemah tapi jelas. "Ble, cari Kiai Suro. Hanya dia yang bisa tolongmu. Tepat sebelum Pak Rusdi makin kuat." Lili terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu begitu nyata, seolah ibunya benar-benar datang untuk memberi petunjuk. Sejak saat itu, tekadnya bulat. Ia akan pergi ke Karangjati mencari Kiai Suro, meski harus menembus hutan malam seorang diri. Sehari sebelum berangkat, Lili menyaksikan hal yang membuatnya semakin yakin. Saat ia melewati pabrik kayu, ia melihat Pak Rusdi berdiri di dekat gudang, berbicara dengan seorang lelaki berwajah pucat. Di belakang mereka, ada bayangan hitam besar yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Lili merinding. Bayangan itu melintas seperti asap, lalu lenyap ketika ia mencoba mengedipkan mata. Lili menahan napas. Ia tahu itu bukan bayangan biasa. Sore itu, Lili sempat mengunjungi Mbah Jarto lagi. Lelaki tua itu memberinya sebatang kayu kecil yang disebut penghalau jin, dan beberapa doa yang harus dibaca saat memasuki hutan Karangjati. "Hati-hati, Ble. Kau belum tahu seberapa kuat ilmu hitam Pak Rusdi. Jangan sampai kau jadi tumbal berikutnya." Malam itu, Lili memulai perjalanan. Jalan setapak menuju Karangjati gelap gulita. Pepohonan di kanan kiri seperti dinding hitam yang mengurung. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah, bercampur dengan suara-suara aneh dari hutan, seperti tawa lelih perempuan dan derap langkah yang tak terlihat. Lili menggenggam kayu pemberian Mbah Jarto, membaca doa pelan-pelan. Sekitar 1 jam berjalan, ia mulai merasa seperti diikuti. Beberapa kali ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Ketika ia hampir mencapai perbatasan hutan, tiba-tiba muncul bayangan Mbok Sumi berdiri di tengah jalan. Sosok itu tampak seperti ibunya, dengan wajah pucat dan mata kosong. "Bu." Lili mendekat, tapi sosok itu perlahan memudar dan lenyap di udara. Jantung Lili berdegup kencang. Ia sadar arwah ibunya mungkin menuntunnya atau malah mengujinya. Setelah melewati jalan berliku, Lili melihat cahaya redup dari kejauhan.
Sebuah rumah panggung usang dengan dinding bambu dan atap rumbia berdiri di tengah pekarangan yang dipenuhi pohon kelapa. Aroma dupa tercium samar. Itu pasti rumah Kiai Suro. Lili mendekati rumah itu dengan langkah gemetar. Dari dalam terdengar suara lantunan wirid. Tak lama kemudian pintu rumah terbuka, menampakkan seorang lelaki tua berjubah putih dengan sorban lusuh di kepalanya. Matanya tajam, namun menenangkan. Dialah Kiai Suro. Aku sudah tahu kau akan datang. Matamu penuh dendam. Apa kau siap membayar harga untuk dendam itu? Lili menunduk, air mata mengalir di pipinya. Kiai, ibuku mati dengan cara yang tidak wajar. Aku tahu siapa pelakunya. Aku tidak punya apa-apa selain tekad untuk menuntut balas. Kiai Suro menatapnya lama, seperti membaca isi hati pemuda itu. Dendammu besar. Tapi apakah hatimu cukup kuat untuk menghadapi kegelapan? Ingat, ilmu ini bukan mainan. Lili menggenggam tangan. Aku siap, Kiai. Aku tak peduli kalau meski nyawaku jadi taruhannya. Malam itu, Kiai Suro mempersilahkan Lili bermalam di serambi rumahnya. Besok kita bicara lagi. Malam ini, tidur dan perkuat niatmu, katanya. Namun Lili tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan wajah ibunya dan sosok hitam besar terus datang di mimpi-mimpinya. Pagi itu, cahaya matahari menembus sela-sela dedaunan di sekitar rumah panggung Kiai Suro. Aroma dupa yang masih tersisa dari malam sebelumnya terasa lembut. Lili Suwali terbangun di serambi rumah dengan kepala sedikit pusing akibat kurang tidur. Matanya sembab, memikirkan ibunya yang meninggal dengan cara mengenaskan. Malam tadi, mimpi-mimpi aneh masih terus menghantui. Ia melihat ibunya dipeluk makhluk hitam bertanduk, sementara Pak Rusdi berdiri di belakangnya sambil tersenyum licik. Ketika Lili keluar ke halaman, Kiai Suro sudah duduk di balai-balai kayu, mengunyah sirih sambil memandang hutan. Laki-laki tua itu tampak berwibawa dengan surban putih yang melingkar rapi dan mata yang tajam, seakan bisa menembus isi hati siapapun. Dendammu besar, Lili, kata Kiai Suro tanpa menoleh. Aku merasakannya sejak kau tiba. Tapi untuk melawan kejahatan, dendam saja tidak cukup. Kau perlu hati yang kuat dan jiwa yang bersih. Kalau tidak, ilmu ini akan memakanmu. Lili menelan ludah. Kiai, aku tidak ingin kaya. Aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin keadilan untuk ibu. Aku siap melakukan apapun yang Kiai perintahkan. Kiai Suro mengangguk pelan. Baiklah. Tapi aku harus mengujimu terlebih dahulu. Tidak semua orang mampu berjalan di jalan ini. Jika kau gagal, kau bisa kehilangan nyawa. Apa kau benar-benar siap? Aku siap, Kiai, jawab Lili dengan suara mantap meski jantungnya berdetak kencang. Kiai Suro memberikan sebuah tas kecil berisi sedikit bekal, sebatang lilin, seutas benang putih, sehelai kain kafan, dan sebuah batu berukir rajah. Pergilah ke hutan Gondang malam ini. Di sana ada sebuah batu besar yang disebut batu dagu setan. Duduklah di sana, jangan makan, jangan minum, dan jangan berbicara dengan siapapun selama 3 malam berturut-turut. Bacalah doa ini. Kiai Suro memberikan kertas kecil berisi tulisan aksara Jawa kuno. Setiap kali kau merasa takut. Lili menerima perintah itu dengan rasa ngeri. Hutan Gondang adalah tempat yang bahkan penduduk kampung Karangjati enggan mendekatinya. Konon, hutan itu dihuni oleh makhluk gaib sejak puluhan tahun lalu. Tetapi demi membalas dendam atas kematian Mbok Sumi, Lili tak gentar. Menjelang malam, Lili berangkat. Langit gelap, bulan hanya terlihat setengah, sementara suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Saat ia melangkah masuk ke hutan, hawa dingin langsung menyergap. Pohon-pohon besar berdiri seperti raksasa tua, rantingnya menyerupai tangan yang siap meraih. Setelah berjalan hampir 1 jam, ia tiba di batu dagu setan. Batu besar berlumut dengan permukaan licin. Di sekelilingnya ada suara gemericik air dari sungai kecil, namun rasanya suasana lebih mencekam ketimbang menenangkan. Lili menyalakan lilin kecil, duduk bersila, dan mulai membaca doa sesuai ajaran Kiai Suro. Malam pertama berjalan begitu berat. Sekitar tengah malam, Lili mulai mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki di dedaunan kering, suara tawa perempuan, dan bahkan desisan seperti ular besar. Ketika ia membuka mata, di kejauhan tampak sosok bayangan tinggi besar bermata merah, makhluk yang sama seperti yang dilihatnya malam sebelum ibunya meninggal.
Makhluk itu mendekat, matanya menyala, suaranya berat seperti batu digesek. "Lili, tinggalkan ini semua. Ibuku mati bukan urusanmu." Lili menggigil, tapi ia ingat pesan Kiai Suro, jangan berbicara dengan siapapun. Ia menunduk, membejamkan mata, dan terus membaca doa. Makhluk itu semakin dekat, udara di sekitarnya menjadi panas, dan lilin kecilnya hampir padam tertiup angin. Namun setelah beberapa menit, suara itu lenyap, hanya tinggal suara jangkrik malam yang kembali terdengar. Di malam kedua, ujian semakin berat. Hutan itu berubah seperti neraka. Lili mendengar suara tangisan Mbok Sumi, begitu nyata seakan ibunya berdiri tepat di belakangnya. "Lili, kenapa kau biarkan ibu mati? Tolong ibu." Air mata Lili jatuh. Nalurinya ingin menoleh, tapi ia tahu itu hanya tipu daya makhluk gaib. Ia menguatkan hati, terus membaca doa hingga suaranya serak. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Malam ketiga adalah puncaknya. Angin kencang bertiup seperti badai, lilinnya padam, dan Lili merasakan tubuhnya didorong ke tanah. Sesosok bayangan besar duduk di atas dadanya, membuatnya sulit bernapas. Bayangan itu berwajah Pak Rusdi, matanya merah dan mulutnya berlumuran darah. Lili ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menggenggam batu rajah dan menyebut doa dalam hati. Tiba-tiba, bayangan itu menjerit, kemudian menghilang seperti asap terbakar. Pagi hari setelah 3 malam penuh teror, Lili kembali ke rumah Kiai Suro dengan tubuh lemah dan wajah pucat. Kiai Suro tersenyum tipis. "Kau sudah melewati ujian pertama. Itu berarti hatimu cukup kuat menahan gangguan makhluk halus. Mulai hari ini, aku akan ajarkan ilmu untuk melindungi dirimu sekaligus menumpas kegelapan yang menyelimuti kampungmu." Lili menunduk hormat. "Terima kasih Kiai, aku akan belajar dengan sekuat tenaga." Namun Kiai Suro memperingatkan, "Perjalananmu masih panjang. Pak Rusdi bukan sekedar orang kaya yang sombong, dia sudah menyerahkan sebagian jiwanya kepada makhluk dari dunia lain. Untuk menghadapinya, kau bukan hanya butuh keberanian, tapi juga pengorbanan." Sementara itu, di kampung Dukuh Waringin, keanehan semakin menjadi-jadi. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam besar melintas di dekat pabrik kayu. Tiba-tiba, ada pekerja yang jatuh sakit tanpa sebab. Nama Pak Rusdi makin dibicarakan, tapi semua orang memilih diam karena takut. Seorang tetangga Lili, Mbak Purmi, datang ke rumah Kiai Suro mencari Lili. "Kiai, sejak Lili pergi, kampung jadi makin angker. Saya takut Pak Rusdi tahu Lili yang mencari Anda," katanya dengan wajah tegang. Kiai Suro hanya mengangguk. "Biarkan Lili menyelesaikan jalannya. Ini bukan sekedar urusan manusia biasa. Ini perang antara cahaya dan kegelapan." Di malam terakhir narasi ini, Lili duduk di serambi rumah Kiai Suro menatap langit penuh bintang. Ia menggenggam batu rajah yang masih terasa hangat dari ujian 3 malamnya. Dalam hatinya, ia berbicara kepada ibunya. "Ibu, aku sudah mulai belajar. Aku tak akan berhenti sampai Pak Rusdi membayar perbuatannya." Kiai Suro mendekatinya. "Besok kita mulai pelajaran pertama. Aku akan mengajarkanmu cara membuka mata batin. Setelah itu, barulah kau bisa melihat musuhmu dengan jelas." Fajar di desa Karangjati menyapa dengan udara dingin yang menusuk tulang. Embun menempel pada daun bambu, sementara suara ayam jantan bersahutan. Lili Suwali duduk di serambi rumah Kiai Suro, masih teringat pengalaman 3 malam mengerikan di Batu Dagu Setan. Tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya kini lebih teguh. Ia tahu jalannya untuk membalas dendam pada Pak Rusdi baru saja dimulai. Kiai Suro, yang sedari pagi sudah duduk dengan tenang sambil membaca wirid, menatap Lili dengan mata penuh pengamatan. "Kau sudah melewati 1 pintu, Lili. Tapi ini baru permulaan. Ada ujian kedua yang harus kau jalani. Ujian ini bukan hanya melatih kekuatan ragamu, tapi juga kemurnian niatmu." Lili menatap Kiai Suro dengan penuh hormat. "Kiai, aku sudah siap. Apapun yang harus aku lakukan, aku akan lakukan, asal aku bisa menuntut balas atas kematian ibu." Kiai Suro menggeleng pelan. "Dendam itu api, Lili. Jika kau tidak bisa mengendalikannya, api itu bisa membakar jiwamu sendiri. Aku ingin kau paham, ilmu yang akan kau pelajari ini bukan sekedar untuk membalas dendam, tapi untuk menumpas kejahatan. Kau harus punya hati yang bersih." "Aku mengerti, Kiai," jawab Lili dengan suara tegas, meski di dalam dadanya dendam itu tetap membara. Ujian kedua dimulai dengan latihan membuka mata batin.
Kiai Suro membawa Lili ke sebuah gubuk kecil di belakang rumah di mana terdapat sebuah sumur tua yang konon sudah ada sejak zaman penjajahan. Air di sumur itu dipercaya punya kekuatan gaib, sering digunakan untuk ritual penyucian. Celupkan kepalamu ke dalam sumur ini, Lili. Ucapkan doa yang kuajarkan kemarin. Setelah itu, kau harus duduk bermeditasi di tepi sumur ini semalaman penuh, tanpa bergerak. Apapun yang kau lihat, jangan kaget. Kau akan mulai melihat dunia yang tak kasat mata. Perintah Kiai Suro. Tanpa ragu, Lili menunduk dan mencelupkan kepalanya ke air sumur yang dingin menggigit. Ketika ia mengangkat kepala, pandangannya terasa berbeda. Seakan-akan dunia di sekitarnya lebih jelas. Saat malam tiba dan Lili duduk bersila di tepi sumur, ia mulai melihat bayangan-bayangan di sekitar pepohonan. Sosok-sosok samar, ada yang berwujud manusia tanpa kepala, ada yang hanya berupa bola api melayang. Jantung Lili berdegup kencang, tapi ia mengingat pesan Kiai Suro untuk tidak takut. Semakin lama, sosok-sosok itu mendekat, seolah ingin mengganggunya. Salah satu dari mereka berwujud perempuan dengan rambut panjang menutupi wajah, merangkak pelan menuju Lili. "Lili, ikut aku, ikut aku." Suaranya melengking, dingin menusuk telinga. Lili memejamkan mata, mengucapkan doa dalam hati. Perlahan sosok itu menghilang. Malam itu Lili tidak tidur sedikit pun, namun ia berhasil melewati ujian membuka mata batin. Keesokan harinya, Kiai Suro memandang Lili dengan tatapan tajam. "Bagus, sekarang kau bisa melihat makhluk halus. Kau harus hati-hati, karena dunia mereka tidak suka diganggu. Tapi ini penting jika kau ingin melawan orang seperti Pak Rusdi." Kiai Suro kemudian melakukan ritual untuk menunjukkan kepada Lili kekuatan gaib yang mengelilingi Pak Rusdi. Dengan menggunakan wadah berisi air, kemenyan, dan mantra, Kiai Suro memanggil bayangan kehidupan Pak Rusdi. Lili melihat dengan jelas, Pak Rusdi duduk di sebuah ruangan gelap, dikelilingi oleh sesajen dan patung hitam menyeramkan. Ada bayangan makhluk besar bermata merah yang berdiri di belakangnya. Lili teringat, sosok itu yang ia lihat di halaman rumah sebelum ibunya meninggal. "Itu dia, Kiai. Makhluk itu yang aku lihat malam itu." Lili menunjuk dengan tangan gemetar. "Ya, itu adalah jin yang menjadi penjaga Pak Rusdi. Ia mendapat kekayaannya dari makhluk itu. Dan untuk mempertahankan kekayaannya, dia harus menyerahkan tumbal. Salah satunya adalah ibumu." Mata Lili memerah, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kiai, aku harus membunuhnya. Aku harus balas dendam." Kiai Suro memetuk bahu Lili. "Bukan membunuh yang kau cari, tapi melenyapkan kekuatan gelapnya. Jika kekuatan itu runtuh, dia akan hancur dengan sendirinya." Sebagai bagian dari persiapan, Kiai Suro menyuruh Lili menjalani puasa mutih selama 7 hari. Selama itu, Lili hanya boleh makan nasi putih dan minum air putih tanpa garam atau lauk. Selain itu, setiap malam Lili harus duduk di halaman rumah Kiai Suro sambil membaca wirid dan doa tertentu. Pada malam ketiga tirakat, gangguan gaib kembali datang. Lili mendengar suara teriakan dari dalam hutan, seperti orang kesakitan. Kadang terdengar suara ibunya memanggil, kadang suara tawa Pak Rusdi. Namun Lili tidak mundur. Ia yakin semua itu hanya ujian. Di malam kelima, Lili bermimpi bertemu dengan Mbok Sumi. Ibunya memandang dengan wajah teduh, berbeda dari mimpi sebelumnya. "Lili, jangan takut. Aku selalu di sampingmu. Lawan kejahatan itu dengan hati yang bersih," kata sosok ibunya sebelum menghilang dalam cahaya putih. Mimpi itu membuat Lili semakin yakin. Ia bangun dengan semangat baru, seakan ada kekuatan yang mengalir di dalam darahnya. Menjelang akhir minggu tirakat, Kiai Suro memanggil Lili. "Aku sudah melihat semangatmu, Leh. Kau memang pantas belajar ilmu ini. Tapi ingat, sekali kau masuk dunia ini, tak ada jalan kembali. Kau akan selalu menjadi bagian dari pertarungan antara terang dan gelap." Lili mengangguk. "Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, Kiai. Hidupku hanya untuk melawan orang yang merenggut ibu." "Baiklah,
Malam ini kita mulai pelajaran inti. Kau akan belajar ilmu pagar gaib dan mantra pemutus pesugihan. Tapi untuk itu, kau harus berani membuka hatimu sepenuhnya. Kau siap? Aku siap, Kiai. Jawab Lili mantap. Sementara Lili menjalani tirakat di rumah Kiai Suro, keadaan di Dukuh Waringin semakin mencekam. Beberapa pekerja pabrik kayu Pak Rusdi mengalami kecelakaan aneh. Ada yang jatuh dari ketinggian tanpa alasan jelas, ada yang sakit keras tiba-tiba. Warga semakin takut, namun tidak berani menentang Pak Rusdi. Di sisi lain, Pak Rusdi seperti merasakan sesuatu. Ia memanggil seorang lelaki tua berwajah angker bernama Ki Wandra, dukun yang menjadi penasihat spiritualnya. Ada yang mencoba mengganggu perjanjian kita, Ki, kata Pak Rusdi dengan wajah muram. Ki Wandra mengangguk pelan. Aku sudah merasakannya. Ada seseorang yang belajar ilmu pemutus. Kita harus berhati-hati. Aku akan cari tahu siapa dia. Di malam ke-7, Lili menyelesaikan puasanya. Tubuhnya lemas, tapi auranya berbeda, matanya tajam, dan ia merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Kiai Suro tersenyum. Kau sudah siap untuk langkah selanjutnya. Mulai sekarang, kau bukan hanya seorang pemuda kampung. Kau adalah muridku. Lili menatap langit malam, berbisik dalam hati. Ibu, aku semakin dekat. Aku akan pastikan arwahmu tenang. Angin malam berhembus pelan di halaman rumah panggung Kiai Suro. Cahaya lampu minyak berayun ditiup angin, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding bambu. Lili Swali duduk bersila di depan Kiai Suro. Wajahnya serius, matanya menatap lurus ke tanah. Ia sudah menyelesaikan puasa muti selama 7 hari. Dan kini, saatnya ia mempelajari ilmu pamungkas yang hanya diajarkan kepada mereka yang benar-benar siap menghadap kegelapan. Lili, kata Kiai Suro dengan suara rendah, ilmu yang akan kau pelajari malam ini adalah ilmu pelindung jiwa. Dengan ini, kau tidak hanya bisa melindungi dirimu dari serangan gaib, tetapi juga memutus perjanjian kotor yang mengikat Pak Rusdi dengan makhluk hitamnya. Lili mengangguk mantap. Aku siap, Kiai. Apapun yang terjadi, aku akan jalani. Kiai Suro membawa Lili ke makam Pandan Arum, sebuah pemakaman tua yang terletak di ujung hutan Karangjati. Di sana, udara terasa lebih dingin dari biasanya dan bau tanah basah bercampur aroma dupa yang dibawa Kiai Suro. Mereka berhenti di depan sebuah pohon beringin besar yang akarnya mencengkram batu nisan tua. Duduklah di sini, Lili. Tutup matamu, kosongkan pikiran. Aku akan membacakan mantra untuk membuka jalur kekuatan batinmu, ujar Kiai Suro. Lili menurut, duduk bersila di bawah pohon beringin. Kiai Suro menancapkan dupa di tanah, lalu mulai membaca doa dengan bahasa kuno yang sulit dimengerti. Suaranya berat, seperti bergema di antara nisan-nisan. Tiba-tiba, Lili merasa ada angin dingin yang berputar di sekitarnya. Suara-suara lirih terdengar dari kegelapan, seperti bisikan orang banyak yang berbicara bersamaan. Dari balik kelopak matanya yang tertutup, Lili melihat bayangan samar bergerak. Sosok-sosok itu mendekat, semakin jelas wujudnya. Beberapa seperti manusia tanpa wajah, beberapa lagi hanya bola mata yang melayang. Lili menggeretakkan gigi, menahan rasa takut. Tapi tiba-tiba, satu sosok yang berwajah mirip ibunya mendekat dan berbisik, "Lili, lepaskan dendammu. Dendam hanya akan memakan jiwamu." Lili terperanjat. Apakah itu benar arwah ibunya atau hanya tipuan makhluk halus? Kiai Suro menepuk ke bahunya pelan. "Jangan terganggu, itu ujian. Kalau kau goyah, mereka akan menelan rohmu." Lili memejamkan mata lebih kuat, membaca doa yang diajarkan. Perlahan, bisikan-bisikan itu menghilang. Ia merasakan panas di dadanya, seolah ada api yang menyala di dalam tubuhnya. Itulah tanda bahwa jalur kekuatan batinnya telah terbuka. Setelah ritual selesai, Kiai Suro memberikan sebuah batu kecil berwarna hitam dengan rajah di permukaannya. Ini bukan batu biasa. Batu ini sudah kuisi dengan doa pemutus pesugihan. Jika kau menghadap Pak Rusdi dan makhluk peliharaannya, letakkan batu ini di tanah dan bacalah mantra yang kuajarkan 3 kali. Kekuatan gaibnya akan patah.
Namun Kiai Suro juga memperingatkan, kekuatan Pak Rusdi tidak hanya bergantung pada makhluk gaibnya. Dia sendiri sudah diikat oleh ilmu hitam tingkat tinggi. Jika dia merasa terancam, dia bisa melepaskan energi yang bisa membunuhmu. Jangan gegabah, kau harus benar-benar siap. Lili menggenggam batu itu dengan erat. Aku akan belajar sekuat tenaga Kiai, aku tidak akan mundur. Sementara itu, di Dukuh Waringin, Kiwandra, dukun kepercayaan Pak Rusdi, mulai merasakan ada kekuatan baru yang muncul. Malam itu, Kiwandra melakukan ritual di pabrik kayu, menyalakan kemenyan dan membaca mantra untuk mencari siapa yang berani mengganggu pesugihan mereka. Dalam penglihatannya, ia melihat sosok Lili duduk bersila di depan Kiai Suro. Kiwandra meringis. Jadi kau murid Kiai Suro, ha? Baik, kita lihat seberapa kuat kau. Kiwandra kemudian mengirim santet jarak jauh ke arah Lili. Di saat yang sama, Lili yang sedang berlatih di rumah Kiai Suro tiba-tiba merasakan tubuhnya panas dan berat. Matanya berkunang-kunang, nafasnya sesak. Dari kejauhan, ia melihat bayangan Pak Rusdi tertawa keji. "Kiai, aku merasa ada yang menyerangku," seru Lili. Kiai Suro segera membaca mantra penanggal. "Tahan Lili, jangan biarkan tubuhmu lemah. Tarik nafas. Bayangkan cahaya putih menyelimuti tubuhmu." Lili mengikuti instruksi, membayangkan cahaya putih yang melindunginya. Beberapa menit kemudian, rasa panas itu hilang. Kiai Suro menghela nafas. "Itu pasti ulah Kiwandra. Dia sudah merasakan kita." Sejak kejadian itu, Kiai Suro memperketat latihan Lili. Ia mengajarkan cara membuat pagar goib dengan membaca doa tertentu sambil menancapkan paku besi kecil di 4 penjuru rumah. Kiai Suro juga mengajarkan cara melawan serangan jin penjaga pesugihan dengan membaca mantra sambil menghembuskan nafas ke telapak tangan dan menepukannya ke tanah. Lili mulai merasakan perubahan. Matanya kini mampu melihat sosok goib dengan lebih jelas. Kadang, ia melihat bayangan hitam berjalan di atap rumah Kiai Suro atau mendengar langkah kaki di hutan pada malam hari. Namun, ia tidak lagi merasa takut. Ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Suatu malam, saat Lili selesai latihan, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Pak Rusdi muncul dengan wajah mengerikan, matanya merah, giginya tajam seperti binatang. "Beraninya kau melawan aku, Lili. Kalau kau tidak berhenti, nasibmu akan sama seperti ibumu," kata Pak Rusdi dengan suara berat. Lili terbangun dengan keringat dingin. Kiai Suro yang sudah menunggunya di serambi berkata, "Aku sudah tahu. Pak Rusdi mulai menyadari keberadaanmu. Hati-hati Lili. Ini saatnya kau menguji keberanianmu. Jika kau siap, minggu depan kita akan melakukan serangan balasan." Beberapa hari terakhir, Lili terus memperdalam ilmunya. Ia mempelajari mantra pelindung, doa pemutus, dan cara melemahkan kekuatan jin penjaga pesugihan. Namun di dalam hatinya, dendam itu tidak pernah padam. Setiap kali ia melihat bayangan ibunya, ia semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah jalan yang benar. Suatu sore, Kiai Suro berkata, "Lili, malam Jumat nanti kita akan pergi ke pabrik kayu Pak Rusdi. Kita akan menancapkan batu rajah di tanahnya untuk memutus kekuatan gelap yang dia pelihara. Tapi ingat, dia pasti akan melawan. Kau harus siap menghadapi Kiwandra dan makhluk hitam itu." Lili menggenggam batu rajah dengan mata penuh tekad. "Aku siap Kiai, aku tidak akan mundur. Ini bukan hanya soal dendamku, tapi juga keselamatan kampung." Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Lili Swali berdiri di depan rumah Kiai Suro, menggenggam erat batu raja hitam pemberian gurunya. Matanya menatap lurus ke arah gelapnya jalan menuju pabrik kayu Pak Rusdi. Ini adalah malam penentuan. Malam di mana ia akan menantang kekuatan gelap yang telah merenggut nyawa ibunya. "Kau sudah siap, Lili?" tanya Kiai Suro dengan suara tegas. "Siap, Kiai. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur," jawab Lili tanpa ragu. Kiai Suro mengangguk. Ia membawa seikat paku besi, selembar kain putih bertuliskan raja, dan kendi kecil berisi air doa. Mereka berdua berjalan menembus hutan, melewati jalur setapak yang gelap dan licin. Bulan pucat menggantung di langit, sementara suara binatang malam terdengar seperti nyanyian kematian.
Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di area pabrik kayu. Tempat itu tampak sepi, tetapi hawa di sekitarnya terasa berat. Udara seperti dipenuhi energi hitam. Bangunan pabrik dari kayu jati itu berdiri kokoh, namun ada sesuatu yang aneh. Bayangan-bayangan bergerak di balik dinding, meskipun tak ada orang di dalamnya. Kiai Suro berhenti di pintu gerbang. "Lili, malam ini kita akan menancapkan batu rajah ini di titik pusat kekuatan gaib pabrik ini. Tapi ingat, Ki Wandra pasti sudah tahu kita datang. Dia tidak akan diam saja." Lili mengangguk, menelan rasa takutnya. Di dalam dadanya, dendam terhadap Pak Rusdi membara. Ia membayangkan wajah ibunya yang pucat sebelum meninggal. "Ibu, aku melakukan ini untukmu," bisiknya dalam hati. Baru beberapa langkah masuk ke halaman pabrik, suara tawa serak terdengar dari kejauhan. Dari bayangan gudang, muncul seorang lelaki tua berambut putih dengan mata yang menyala merah. Dialah Ki Wandra, dukun hitam kepercayaan Pak Rusdi. Jadi ini murid baru Kiai Suro yang sok berani itu. Kau sudah pikir kau bisa melawan kekuatan yang telah memberi kemakmuran pada Pak Rusdi? Kiai Suro menatap Ki Wandra dengan tajam. "Ki Wandra, sudah lama aku tak mendengar namamu. Ternyata kau masih menjerumuskan manusia dengan perjanjian harammu." "Kiai tua, kau selalu ikut campur. Kali ini aku akan pastikan kau dan muridmu tidak pulang hidup-hidup." Tanpa peringatan, Ki Wandra menancapkan tongkatnya ke tanah, memanggil makhluk hitam bertubuh raksasa dengan mata merah menyala. Makhluk itu muncul dari bayangan, tinggi hampir 3 meter, dengan gigi tajam dan suara menggeram. Lili langsung merinding. Itu makhluk yang pernah ia lihat malam ibunya meninggal. "Lili, jangan takut. Ingat mantraku," seru Kiai Suro. Ia mulai melafalkan doa, sementara tangannya menggambar simbol di udara. Cahaya putih muncul dari telapak tangan Kiai Suro, menerangi halaman pabrik. Makhluk itu mengaum dan menyerang. Kiai Suro menahan dengan pagar gaib, tapi kekuatan makhluk itu sangat besar. Sementara itu, Lili berjongkok menancapkan batu rajah ke tangan, membaca mantra pemutus pesugihan. "Lili, cepat, fokus pada mantramu," teriak Kiai Suro. Ketika Lili membaca mantra, tiba-tiba muncul bayangan Bok Sumi di dekatnya. Wajahnya tampak sedih, matanya memancarkan cahaya. "Anakku, jangan biarkan rasa bencimu membuatmu buta. Fokuslah pada cahaya, bukan pada dendam." Air mata Lili mengalir, tapi ia tidak berhenti melafalkan mantra. Batu rajah bergetar di tangannya, memancarkan sinar merah muda yang semakin lama semakin terang. Ki Wandra merasa terdesak. Brengsek, bocah ini punya kekuatan dari mana? Ia mencoba mengirim serangan gaib langsung ke Lili. Sebuah pusaran hitam melayang menuju tubuh Lili. Namun Kiai Suro segera memblokirnya dengan membentuk tameng cahaya. "Ki Wandra, kau tidak akan bisa menang melawan kebenaran," teriak Kiai Suro sambil menghentakkan tongkat kayu putihnya ke tanah. Suara dentuman gaib terdengar, membuat Ki Wandra mundur selangkah. Batu rajah yang ditanam Lili akhirnya memancarkan cahaya kuat. Getaran tanah terasa di bawah kaki mereka, seperti bumi menolak kekuatan gelap yang sudah lama bercokol di pabrik itu. Makhluk hitam yang tadi mengaum mulai berteriak kesakitan, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Ki Wandra jatuh berlutut, wajahnya pucat. Tidak, kekuatan ini. Ia mencoba melarikan diri, tapi pagar gaib Kiai Suro menutup jalan. Dalam sekejap, bayangan hitam itu meledak menjadi asap tebal yang menghilang di malam hari. Lili jatuh duduk, nafasnya terengah-engah. Tubuhnya gemetar karena mengerahkan seluruh energi yang dimilikinya. Di tempat lain, Pak Rusdi yang sedang berada di rumah mewahnya tiba-tiba terbangun dari tidur. Tubuhnya kejang, matanya merah seperti terbakar. "Ki Wandra, ada yang memutus perjanjianku!" Ia berteriak memukul meja kayu hingga pecah. Ia sadar
Ada seseorang yang mencoba menghancurkan sumber kekayaannya. Wajahnya dipenuhi amarah. Lili Swali, bocah itu harus mati. Setelah ritual selesai, Kiai Suro menepok bahu Lili. Kau sudah melangkah ke tahap selanjutnya, Lili. Tapi ini belum selesai. Pak Rusdi pasti akan membalas. Kita harus bersiap untuk serangan berikutnya. Lili menggenggam batu rajah yang sekarang sudah berubah warna menjadi abu-abu, tanda bahwa energi di dalamnya sudah digunakan. Kiai, aku tidak takut. Apapun yang dia lakukan, aku akan melawan. Aku tidak akan berhenti sebelum dia membayar semuanya. Malam itu, mereka kembali ke rumah Kiai Suro. Namun di jauhan, suara serigala hutan melaung panjang, seolah menjadi pertanda bahwa pertarungan besar baru saja dimulai. Lili duduk di serambi teras, menatap langit gelap penuh bintang. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan melawan Pak Rusdi dan Ki Wandra baru saja memasuki babak paling berbahaya. Langit malam itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah awan menutup rembulan. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang membuat bulu kuduk meremang. Lili Swali terjaga di serambi rumah Kiai Suro. Matanya tak bisa terpejam. Sejak ritual pemutusan pesugihan di pabrik kayu dilakukan, hatinya selalu diliputi firasat buruk. Ia tahu Pak Rusdi tidak akan tinggal diam. Dari kejauhan, suara gonggongan anjing bersahutan. Tak lama kemudian, Kiai Suro muncul dari ruang dalam, mengenakan jubah putih dan sorban yang melingkar di kepalanya. Lili, malam ini kita harus berjaga. Aku sudah merasakan getaran gaib dari arah pabrik kayu. Pak Rusdi sedang menyiapkan serangan balasan. Katanya dengan suara rendah, tapi penuh wibawa. Lili mengangguk, menggenggam batu raja abu-abu yang kini sudah kehilangan sebagian energinya. Kiai, apa dia akan mengirim makhluk itu lagi? Bukan hanya itu, Le, jawab Kiai Suro. Kali ini, dia akan langsung menantangmu dengan bantuan Ki Wandra. Kau harus siap menghadapi serangan batin yang lebih kejam. Di rumah besar milik Pak Rusdi, suasana mencekam. Beberapa lilin hitam menyala di sudut ruangan, sementara asap dupa memenuhi udara. Pak Rusdi duduk di tengah ruangan, bertelanjang dada dengan mata memerah. Di depannya, Ki Wandra sedang melafalkan mantra, menarik energi dari alam gaib. Ki Wandra, aku tidak peduli apapun caranya. Bocah bernama Lili itu harus binasa. Aku sudah menghancurkan pusat kekuatan kita. Aku tidak akan membiarkan pekerjaanku hancur, bentak Pak Rusdi. Ki Wandra mengangguk, wajahnya penuh keseriusan. Aku akan memanggil Kalong Wewe, salah satu makhluk paling buas yang pernah kujinakkan. Malam ini mereka akan menebar ketakutan di kampung Karangjati. Seketika Ki Wandra menggambar raja di lantai dengan darah ayam hitam. Ia berkomat kamit, memanggil makhluk gaib dari dimensi gelap. Suara gemuruh terdengar, dan dari kegelapan muncul suara jeritan yang memekakkan telinga. Seekor makhluk dengan sayap besar, gigi tajam, dan mata merah menyala melompat dari bayangan. Siapakah yang harus kupotong malam ini? Geramnya. Cari anak bernama Lili Swali. Habisi dia sebelum fajar, kata Pak Rusdi dengan tatapan bengis. Sekitar tengah malam, Lili yang sedang duduk di serambi rumah Kiai Suro merasa angin mendadak berhenti. Sunyi, bahkan suara jangkrik pun hilang. Seketika dari atas langit terdengar suara kepakan sayap yang keras diiringi jeritan yang memecah malam. Kiai, apa itu? Tanya Lili dengan wajah tegang. Itu Kalong Wewe. Makhluk itu dikirim langsung dari neraka untuk menakut-nakuti manusia. Tapi tenang, kita tidak akan lari, jawab Kiai Suro dengan tegas. Ia segera mengambil kendi air doa, memercikannya ke tanah lalu membuat pagar gaib di sekeliling rumah. Kalong Wewe turun dari langit, mendarat di halaman. Tubuhnya besar, sayapnya hitam dengan bau busuk seperti banggai. Makhluk itu menatap Lili dengan mata menyala. Kau yang merusak perjanjian tuanku? Suaranya menggeram. Lili mundur selangkah, tapi Kiai Suro menepuk pundaknya. Lawan dengan doa yang sudah kuajarkan. Jangan takut,
Lili menarik napas panjang, mengangkat tangannya dan mulai membaca mantra pagar api. Cahaya merah keemasan keluar dari telapak tangannya, membentuk lingkaran pelindung. Kalong Wewe meraung, tapi tetap menyerau. Pertarungan itu berlangsung sengit. Kiai Suro melawan dengan tongkat kayu putihnya, memancarkan kilatan cahaya setiap kali tongkatnya menghantam udara. Sementara itu, Lili berusaha menahan serangan Kalong Wewe dengan pagar api. Namun, makhluk itu sangat kuat. Sayapnya mengepak, menghasilkan pusaran angin yang hampir memendamkan api pelindung. Lili terhuyung, hampir jatuh. "Kiai, aku tidak sanggup," teriak Lili. "Kau sanggup, Lili. Ingat ibumu, ingat apa yang kau perjuangkan," balas Kiai Suro dengan tegas. Mendengar itu, mata Lili berkilat. Ia menggenggam batu raja abu-abu dan membaca mantra pemutus pesugihan dengan segenap tenaga. Batu itu memancarkan sinar terang, menyilaukan mata Kalong Wewe. Makhluk itu menjerit kesakitan, sayapnya terbakar lalu terjatuh ke tanah. Tiba-tiba, Lili merasa kepalanya seperti ditusuk jarum. Suara Pak Rusdi terdengar langsung di kepalanya. "Kau pikir kau bisa melawanku? Aku akan ambil jiwamu, seperti aku ambil nyawa ibumu." Lili berteriak, tangannya menutup kepala. Kiai Suro segera menempelkan tangan di punggung Lili, menyalurkan energi putih. "Tenang Lili, itu hanya serangan batin. Lawan dengan membaca doa dalam hatimu." Lili menggigit bibir, memusatkan pikiran. Dalam bayangan batinnya, ia melihat Pak Rusdi duduk di ruangan gelap dikelilingi darah dan patung hitam. Dengan keberanian, Lili mengucapkan doa dengan lantang membuat bayangan Pak Rusdi terhuyung. Dengan satu hentakan, Kiai Suro menancapkan tongkatnya ke tanah. Cahaya putih keluar dari bumi, melilit tubuh Kalong Wewe. Makhluk itu berteriak, lalu berubah menjadi abu hitam yang terbang terbawa angin. Lili terjatuh di tanah, napasnya terengah-engah. "Kau berhasil, Lili," kata Kiai Suro dengan nada bangga. "Tapi ini belum akhir. Pak Rusdi akan marah besar. Dia mungkin akan datang sendiri." Keesokan harinya, kabar tentang suara jeritan misterius dan bayangan sayap hitam di atas kampung Karangjati tersebar luas. Warga ketakutan, banyak yang menduga ini ulah pesugihan Pak Rusdi. Namun tak ada yang berani melawan. Mbak Purmi datang ke rumah Kiai Suro. "Kiai, apa yang sebenarnya terjadi? Semalam saya melihat bayangan besar di langit. Jangan-jangan kampung ini kena kutukan." Jawab Kiai Suro tenang. "Tenang Mbak Purmi, semua ini hanya permainan setan. Tapi aku minta warga jangan dekat-dekat pabrik kayu sampai beberapa hari ke depan." Malam itu, Lili duduk di serambi rumah Kiai Suro, menatap langit yang kini kembali tenang. "Kiai, aku ingin menghadapi Pak Rusdi langsung. Aku tidak bisa menunggu dia menyerang lagi. Dia harus merasakan balasan atas perbuatannya." Kiai Suro terdiam sejenak, lalu berkata, "Kalau itu keputusanmu, kita harus bersiap. Tapi ingat, melawan manusia yang sudah menyatu dengan kegelapan jauh lebih berbahaya daripada melawan makhluk gaib. Kau harus siap mempertaruhkan nyawamu." Lili mengangguk mantap. "Aku sudah tidak takut mati, Kiai. Yang penting ibu bisa tenang di alam sana." Pagi di Karangjati terasa berbeda. Udara lebih berat, seolah alam menandakan sesuatu yang besar akan terjadi. Lili Suwali duduk di serambi rumah Kiai Suro, menggenggam batu raja abu-abu yang kini sudah retak. Semalaman ia tidak tidur, memikirkan langkah terakhir yang harus ditempuh. Pak Rusdi sudah menjadi musuh nyata, bukan hanya karena pesugihan, tapi karena kesombongan dan kekejamannya yang merenggut nyawa Mbok Sumi, ibunya. Kiai Suro datang dengan membawa tongkat kayu putihnya. "Hari ini kita akan mengakhiri semuanya, Lili. Tapi ingat, sekali kita melangkah, tidak ada lagi jalan mundur. Kau harus siap menghadapi Pak Rusdi, Ki Wandra, dan seluruh kekuatan gelap yang mereka miliki." "Aku siap, Kiai. Aku sudah tidak punya rasa takut. Hanya ada satu hal yang kupikirkan. Keadilan untuk ibu," jawab Lili dengan mata yang menyala penuh tekad. Siang itu, Kiai Suro menjelaskan strategi mereka. "Kita akan datang ke pabrik kayu saat matahari terbenam. Itu saat di mana energi gelap mereka paling kuat, tapi juga saat kekuatan kita bisa memutusnya.
Aku akan melawan Kiwandra, sementara kau fokus pada Pak Rusdi. Gunakan batu raja itu tepat di tengah altar pesugihannya. Jika berhasil, semua perjanjiannya dengan makhluk hitam akan runtuh. Lili mengangguk mantap. Meski rasa gugup masih ada, ia tahu ini adalah jalan satu-satunya. Sementara itu, di pabrik kayu, Pak Rusdi terlihat murka. Setelah kekalahan Kalung Wewe, wajahnya tampak semakin menyeramkan. Kulitnya pucat, mata merah, seperti manusia setengah gila. Kiwandra, aku tidak bisa membiarkan bocah itu hidup. Malam ini kita habisi mereka semua, bentaknya. Kiwandra tersenyum tipis. Jangan khawatir, Pak. Aku sudah siapkan ritual penyerapan jiwa. Begitu mereka masuk ke pabrik ini, mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Pak Rusdi mengangguk lalu menatap altar pesugihannya. Patung hitam besar dengan sesajen darah ayam dan kemenyan. Kekuatan ini milikku dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya, gumamnya dengan suara berat. Menjelang malam, Lili dan Kiai Suro berangkat ke pabrik kayu. Langkah mereka mantap meski di sepanjang jalan bayangan gelap terus mengikuti. Burung-burung malam terbang menjauh seakan tahu akan ada pertempuran hebat. Sesampainya di depan pabrik, Lili merasakan hawa panas menyengat. Kiai, rasanya berbeda dari malam sebelumnya. Hawa di sini semakin berat, katanya. Karena malam ini, Pak Rusdi menaruh seluruh kekuatan hitamnya di sini. Kau harus lebih waspada, jawab Kiai Suro. Begitu mereka masuk, suara tawa Kiwandra terdengar. Lelaki tua itu muncul bersama Pak Rusdi yang kini mengenakan kain hitam dengan rajah merah di tubuhnya. Kiai Suro, jadi kau datang juga, ucap Pak Rusdi dengan senyum licik. Aku sudah lama menunggu untuk membalas gangguanmu. Rusdi, lepaskan semua ini sebelum terlambat. Hentikan pesugihanmu atau kau akan hancur bersama makhluk yang kau sembah, seru Kiai Suro. Hancur? Tidak. Dengan pesugihan ini, aku tak terkalahkan. Bahkan bocah itu, Pak Rusdi menatap Lili dengan mata menyala, tidak akan bisa membalas dendamnya. Kiai Suro tidak banyak bicara lagi. Ia langsung membaca doa dan menancapkan tongkatnya, memunculkan cahaya putih yang menyilaukan. Kiwandra melawan dengan tongkat hitamnya, menghasilkan kilatan api merah. Pertarungan gaib itu membuat lantai pabrik bergetar hebat. Sementara Kiai Suro melawan Kiwandra, Lili berhadapan langsung dengan Pak Rusdi. Lelaki itu tertawa jahat. Kau mau balas dendam? Mari lihat siapa yang lebih kuat. Tiba-tiba, Pak Rusdi mengibaskan tangannya, memanggil bayangan hitam yang melesat ke arah Lili. Lili hampir terjatuh, tapi ia segera membentuk pagar api dengan mantra yang diajarkan Kiai Suro. Bayangan itu terbakar, tapi Pak Rusdi belum berhenti. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan tiba-tiba altar pesugihan di tengah ruangan bergetar mengeluarkan asap hitam. Dari asap itu muncul wujud makhluk besar dengan gigi runcing. Ini penjagaku yang terakhir, Lili. Kau tidak akan sanggup melawannya. Lili menggenggam batu rajah, memusatkan pikirannya. Ia mendekati altar meski makhluk itu mengamuk. Ibu, berikan aku kekuatan, bisiknya. Tepat saat makhluk itu hendak menyerang, bayangan Boksumi muncul di samping Lili. Wajahnya penuh ketenangan. Anakku, ini waktunya kau akhiri semua. Jangan takut, aku di sini bersamamu. Air mata Lili mengalir, tapi ia tidak goyah. Ia menancapkan batu raja di tanah di depan altar sambil melafalkan mantra pemutus pesugihan dengan suara lantang. Batu itu memancarkan cahaya menyilaukan, membakar altar dan makhluk hitam yang ada di sana. Makhluk itu menjerit kesakitan sebelum akhirnya meledak menjadi abu. Pak Rusdi berteriak histeris, "Tidak, jangan hancurkan kekayaanku, jangan!" Tapi semuanya sudah terlambat. Tanpa kekuatan gaibnya, tubuh Pak Rusdi melemah.
Ia jatuh berlutut, wajahnya penuh rasa takut. Lili mendekat, menatapnya dengan mata penuh amarah bercampur iba. "Ini balasan atas kematian ibu. Kau tidak hanya merugikan kami, tapi juga semua orang di kampung ini," kata Lili dengan suara bergetar. Pak Rusdi menangis, tapi kemudian tubuhnya tiba-tiba kejang. Tanpa makhluk pelindungnya, ruh Pak Rusdi terkoyak oleh energi hitam yang ia pelihara sendiri. Dalam hitungan detik, ia jatuh tanpa nyawa. Sementara itu, Kiai Suro berhasil mengalahkan Kiwandra. Dengan satu bacaan doa terakhir, tongkat hitam Kiwandra patah. Dukun tua itu terjatuh, tubuhnya lemah. "Kiai, ampuni aku," rintihnya. "Bukan aku yang mengampuni Wandra, Tuhanlah yang menentukan," kata Kiai Suro. Kiwandra kemudian pingsan, kehilangan semua kekuatan gaibnya. Usai pertempuran, Lili terduduk lemas di lantai pabrik. Bayangan ibunya muncul sekali lagi, tersenyum lembut. "Kau sudah berhasil, Lili. Ibu bangga padamu. Kini ibu bisa pergi dengan tenang." Sosok itu kemudian memudar, meninggalkan Lili dengan air mata yang jatuh membasahi pipinya. Keesokan paginya, warga Karangjati dikejutkan dengan kabar meninggalnya Pak Rusdi. Pabrik kayu ditutup, dan banyak yang percaya bahwa kekayaan yang ia dapatkan selama ini berasal dari jalan hitam. Lili kembali ke rumah reot peninggalan ibunya, namun kini hatinya lebih tenang. Kiai Suro menepuk bahunya. "Kau sudah melewati ujian terberat, Lili. Jangan lagi biarkan dendam menguasai hidupmu. Gunakan ilmu yang kau pelajari untuk melindungi orang, bukan untuk menyakiti." Lili mengangguk. "Aku berjanji, Kiai. Aku akan menjaga amanat ini." Malam itu, langit Karangjati terasa lebih terang. Bintang-bintang seakan tersenyum pada pemuda kampung yang berhasil menuntaskan dendamnya tanpa menghilangkan jati dirinya.